Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto Selasa siang bertemu Presiden SBY di kantor Presiden Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa masalah utama, salah satunya tentang politik dan pemilu 2014. Layaknya seorang sahabat karib, suasana kekerabatan pun sangat terasa saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Seperti diketahui secara berkala, beberapa kali Prabowo menghadap Presiden untuk bertukar pandangan. Namun pada pertemuan kali ini terasa berbeda karena akan memasuki tahun pemilu. Keduanya pun menghendaki tahun politik berjalan lancar, damai, dan dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Selain itu, menurut Prabowo, SBY juga menginginkan suasana demokratis, adil, serta semua capres bersaing dengan baik. Disinggung tentang keadaan politik dan perkembangan politik, dan beliau mengatakan bahwa beliau menginginkan suasana yang demokratis, beliau ingin suasana yang fair, beliau ingin semua capres bersaing dengan baik, dengan kekeluargaan, dan beliau katakan ya nanti yang menentukan rakyat dan Tuhan yang Maha Besar. Ketika disinggung soal sinyalemen adanya koalisi dalam Pilpres 2014 mendatang, Prabowo mengatakan Gerindra ingin menjalin kerjasama kepada semua pihak dan parpol manapun demi kepentingan kemajuan bangsa dan negara. Dari Jakarta, Rudi Wijaya melaporkan. Selain bertemu Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini juga bertemu dengan pengamat tata negara Yusril Iza Mahendra di kantor Presiden Jakarta. Pertemuan Presiden dengan Yusril ini diantaranya membahas soal fungsi MPR saat terjadi krisis konstitusi. Usai melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali melanjutkan pertemuannya dengan pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra di kantor Presiden pada Selasa siang. Pertemuan tersebut guna melakukan pembicaraan di sektor ketatanegaraan dan politik. Salah satu yang disinggung oleh Presiden dalam masalah tersebut adalah fungsi dari MPR RI. Apakah pada tahun mendatang akan difungsikan sebagai lembaga tinggi negara demi mengatasi ancaman keadaan krisis konstitusi? Kalau sampai 1 Oktober 2014 ini KPU tidak berhasil melaksanakan pemilihan umum, lalu tidak dilantik DPR, DPD, dan MPR, maka DPR, DPD, dan MPR sekarang ini tidak bisa diperpanjang. Vakum, dan tidak ada institusi yang bisa memperpanjangnya. Juga kalau sampai 20 Oktober 2014, masa jabatan Presiden berakhir, Kabinet juga berakhir, triumvirat juga tidak ada, tapi Presiden baru belum dilantik. Itu menimbulkan satu krisis konstitusi di negara ini, karena tidak ada lembaga yang dapat memperpanjang masa jabatan Presiden. Lebih lanjut, perihal lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pemberlakuan Undang-Undang Minerba dan Permen ESDM pada 12 Januari 2014 yang mengharuskan semua perusahaan tambang tidak melakukan ekspor bahan mentah. Dari Jakarta, Rudi Wijaya melaporkan. Kita beralih ke kasus korupsi. Sekjen Mahkamah Konstitusi MK, Janedri M. Gafar, hari ini kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pemeriksaan untuk Janedri ini sama dengan pemeriksaan sebelumnya, yakni diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap penanganan perkara sengketa pemilu kada di MK. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali memanggil Sekjen Mahkamah Konstitusi MK, Janedri M. Gafar. Janedri tiba di gedung KPK sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan untuk Janedri ini sama dengan pemeriksaan sebelumnya, yakni diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap penanganan perkara sengketa pemilu kada di MK. Namun Janedri mengaku pemeriksaannya kali ini untuk pemilu kada Lebak, Banten. Kita lihat dulu ya. Ini untuk yang gunung mas atau yang ini? Untuk Lebak. Iya. Ada dokumen yang dibawa Pak? Nggak ada. Ada masuk Pak. Iya. Pemeriksaan terhadap Janedri bukan yang pertama kalinya. Pada 11 Oktober 2013 lalu,
Sekjen MK itu juga pernah diperiksa KPK dalam kasus suap penanganan sengketa pemilu kada Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Lebak, Banten. Untuk kasus pemilu kada Lebak, KPK telah menahan 4 tersangka, yakni mantan Ketua MK Akil Mukhtar, Susitur Andayani, dan Tubagus Heri Wardana alias Wawan, dan yang terbaru adalah kakak kandung Wawan yang juga Gubernur Banten Ratu Atut Hoysiah. Ratu Atut sendiri kini sedang menjalani masa tahanan 20 hari di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menyita aset yang berada di bawah penguasaan Muhtar Effendi, orang yang diyakini menjadi tangan kanan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar. Kali ini yang disita KPK giliran motor sebanyak 31 buah. Ternyata tidak berhenti pada mobil. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga melakukan penyitaan motor yang berkaitan dengan berada di bawah penguasaan Muhtar Effendi, orang yang diyakini menjadi perantara antara pihak yang bersengketa dengan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar. Muhtar Effendi juga diduga sebagai tangan kanannya Akil Mukhtar. Ada 31 motor yang disita KPK dan kini motor-motor tersebut sudah berada di halaman gedung KPK. Motor yang sudah dipasangi garis KPK ini disita KPK di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Timur pada Senin malam. Ke-31 motor tersebut berkaitan dengan tindak pidana pencucian yang diduga dilakukan Akil Mukhtar. Akil diduga menggunakan rekening orang lain dan perusahaan keluarga untuk menempatkan atau mengalihkan atau menyamarkan dan menyembunyikan asal-usul dana yang diduga berasal dari tindak pidana suap. Dugaan tindak pidana pencucian uang ini terbongkar setelah KPK mendalami kasus dugaan suap 2 sengketa pilkada yang menjerat Akil. Sebelumnya KPK sudah menyita 30-an mobil yang juga diyakini berada di bawah penguasaan Mukhtar. Diduga Mukhtar menggunakan uang hasil suap Akil sebagai modal untuk menjalankan bisnis jual beli kendaraan. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya Mabes Polri menangkap pelaku penjualan manusia. Informasinya setelah yang satu ini.